Alhamdulillah rahmatipun Bapak luar biasa. Syukron kasiran mubarakan. Matur Amin, amin. Kalau waras tidak dikeblaso. Ini pun konten gaibnya kalau mau Pak. Sampun dipotek-potekan nggih maklum Bapak maklum. Delalah kanji wonten tapi kita nanti kan bisa malah Tembel lah betul. Menambah keakraban keberkahan. Ngoten Bapak. Ya, Aten. Amin. Ya. Monggo. Nuwun Ibu turun sangat Bapak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Menika sampun dumugi mriki. Biarpun kala wonten dadak dipun jemput dateng terminal Jumapolo. Mbakipun nggih radi angel dalanipun. Alhamdulillah sampun mriki. Terus pundi kabaripun Ustaz? Pangestunipun Bapak Nggih. kanthi kerawuhipun Bapak sak kadang ngaturaken agung panuwun ingkang tanpa pepindhan. Nggih. Sampun ngantos kapok najan to radi tebih Nggih. ing malah kembangsa malah kepengin ngrawuh malih ngaten. Insyaallah. Ibu terus pundi kabaripun? Sehat saya. Alhamdulillah. Matur nuwun sanget Ibu, sampun dipun suguhi yang luar biasa ngaten. Ini enggak ganggu ta Ustaz? Enggak. Malah saweneh kesyukuran Oh ingkang tanpa upami Bapak. Nggih. Kok sampun kelihatan siap nek kita pengen mendengarkan lah gendingipun terus pundi Ustaz. Pareng mboten? Kasinggihan sanget menika kadang-kadang kepan badhe ngaturaken setunggalipun gending. Monggo ingkang jumbuh kalian swasana pepeling.
Para YouTubiah yang sangat saya hormati dan tresnani, ini di hadapan kami sudah ada Ustadz Ngadino, Dr. Andes Ustadz Ngadino MAG dan Ibu, beserta krunya yang luar biasa ini, matur nuwun sangat. Nggih. Sambutan panjenengan yang tidak saya sangka dan duga menika saestu dalam matur nuwun sangat. Mungkin-mungkin dados amal soleh panjenengan sekeluarga Bapak. Amin. Nggih. Ngaten Ustaz, kok pepeling luar biasa. Menika kalau wau sampun latihan dangu napa dereng menika kalau wau? Menika namung kantun gladen Oh, ngambali ngaten. Kolomben kan sampun. Iya, Sawetawis oh, tampil, iya. wonten piyantun kagungan kersa tampil, wonten hari ulang tahun kemerdekaan tampil, wonten sawalan tampil. Terus niki namung kantun mengingatkan memori tentang gending. Nggih. Saderengipun kula lajengaken kula nggih nyuwun pangapunten Inggih Ustaz. Bapak nggih. Nggih, amargi yang biasanya saya datang itu tim ramping, kru kami ramping ini agak gemuk dikit ini Ustaz. Karena saya ada host baru dari Jakarta. Menika adik kandung kula ingkang nomor kalih. Menika host juga dari Depok. Menika kalau mau pas silaturahmi mau ikut bersama. Akhiripun ayo nambah konco, nambah sahabat. Nah, kira-kira ngaten. Sangat matur nuwun kerawuhun Bapak mboten piyambakan malah sak prikadang. Oh, ngaten. So nambah raket lan tambah barokahipun panggihan. Nggih. Nambah bersahabat. Piyantun saya tambah kata sahabat, saya tambah nilai keberkahanipun Bapak. Lah panjenengan mengutip sahabat menika kan maknanipun juga salah satunya silaturahmi. Inggih. Saged dipun terangaken Ustaz tentang makna silaturahmi dalam agama? Islam maksud kula. Nggih. Ternyata wonten ing tuntunan agami Islam kangge mengakrabkan satu dengan yang lain dasaripun Quran jelas, hadis jelas Bapak. Nggih. Di Quran sampun dipun sebataken di Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wa taqullaha la'alakum turhamun. Sak temene wong-wong mukmin iku mau sedulur. Seiman, seakidah. Mongko padha saling akrab, saling berhubungan. Ingkang dipun landasi takwa, langalakum turhamun. Insyaallah badhe pikantuk rahmat saking ngersanipun Allah. Berarti silaturahim niku suatu ajaran Islam yang mesti harus dilaksanakan dan menjadi kebutuhan setiap insan. Oh, ngaten. Semakin banyak silaturahim, semakin banyak masalah yang bisa diatasi. Semakin banyak sahabat, semakin banyak kawan, Banyak rezeki ya Ustaz. semakin banyak barokah dan akan mendatangkan rezeki. Rezeki yang luar biasa. Leres Bapak. Nah, termasuk kalau mau pikantuk rezeki yang aman, termasuk pisang gepok, alhamdulillah sangat. Ya, menika ngestokaken dipun agami kados Bapak. Jadi ketika ada beberapa program maka tamu itu harus dihormati. Oh, ngaten. Ada amalan yang segera
dilaksanakan, tidak boleh ditunda. Satu, bila ada tamu wajib untuk diterima, wajib Bapak. Jadi tidak menerima tamu hukumnya dilarang. Dilarang. Kalau ada orang yang meninggal dunia wajib segera dikubur. Kalau punya anak sudah saatnya nikah wajib segera dinikahkan. Luar biasa. Boten Ustad. Kajero sama Ibu pek nggo ngaten ya Ustad. Injih. Nggih, kisah cintanipun dos pundi bisa diceritakan. Ngeten Bapak kronologisipun dalam menika nyedikane dipun agami dereng nate pacaran. Oh, Jadi ngaten. langsung ketemu wanita tertarik hati nggih menika. Oh, ngaten. Namanipun Siti Wahyuni, Nggih. pekca padha-padha napa lembara wonten ing pendidikan. Nggih. Akhiripun gayung bersambut dados jodhonipun. Oh, ngaten. Jadi prosesnya itu tidak kados anak-anak sekarang ngaten Ustaz nggih. Injih. Nggih sak menika menalah kenali terlalu jauh, akhirnya malah mboten dados ngaten Ustaz nggih. Dan nika membangun cintanya setelah ada pernikahan ngaten ta Injih, Ustaz. leres injih. Oh ngaten. Lah dos pundi Bu? Leres mboten Bapak menika? Bapak. Oh ngaten. Oh ngaten. Dados pek engko pek co ngaten nggih menika. Kados kula Ustaz. Kula menika badhe pados sing tebih mboten wantun kian Ustaz. Wantun ini cedak-cedak. Akhiripun saya juga pek engko. Alhamdulillah sampai sekarang sampun dipun paringi putra 3. Nek panjenengan pinten Ustaz putranipun? Kalih Nggih. sedaya sampun pinanggih jodohipun. Alhamdulillah. Secara tugas sampun paripurna kantun Bapak. Tugas sosial? Tahaken ngamal di bidang sosial kemasyarakatan. Oh ngaten. Langsung tugas sosialipun tasih saambrek panjenengan Pak. Saya lihat. Injih ketingalipun niku mungkin sampun takdiripun Allah ingkang kedah kula lampahi. Oh ngaten. Kula melihat aktivitas panjenengan menika sudah lintas budaya, Injih leres. lintas agama, Leres inggih. lintas daerah ataupun mungkin lintas provinsi. Kasinggihan. Kasinggihan. Kan ngaten. Nggih. Injih. Lah nyun sewu untuk menjaga keharmonisan menika kan juga tidak mudah. Menika resepipun menapa Ustaz? Menjaga harmonisan lintas-lintas kalau wow. Supaya harmoni ngoten lho. Leres Bapak. Dadi niki dalam rangka saged njagi aktivitas supados mboten wonten kendala. Nggih. Faktor pertama kesehatan. Nggih, Memang kedah dipunuti. Nek pun ngoten memang semuanya niku dilaksanakan dengan ikhlas tanpa pamrih kecuali datang Allah. Tapi nek pun ngoten niki sing suwanipun piantun kathah mastani awrat ning kangge sing lakoni nggih wajar-wajar kemawon, mboten wonten napa-napa. Kadang-kadang satu hari aktivitas di lintas kabupaten lebih dari sekali 2 kali. Oh ngaten. Dengan waktu yang begitu akhirnya satu hari full tidak pernah di rumah karena ini karena panggilan. Nggih. Ngoten Bapak. Tadi tugas-tugas sosial. Leres. Dan itu menjadi hobi, kesenangan. Loh, selain panjenengan nyebut hobi selain tugas sosial, kacira hobinya juga pidato Ustaz. Nggih. Estunipun kula niki mboten nggak ada cita-cita menjadi guru niku mboten. Mau karena tertarik ketika ada orang kok pinter ceramah di masjid, tertarik penasaran. Oh ngaten. Sejak kapan panjenengan bisa tampil di mimbar tausiah Ustaz? Umur pinten pertama kali? Ingat mboten? Sejak masuk di PGA sudah mulai belajar. Oh ngaten. Dan idola-idola piantun sing ceramah sing banyak memberi inspirasi untuk zaman dulu itu memang Pak R. Fahrudin. Oh, Pak R. Fahrudin. Oh, nggih. Yang bahasa sederhana, menggeliti, bisa diterima. Kemudian yang kedua itu yang banyak sentuhan-sentuhan humor itu justru Kiai dari Semarang, Kiai Duri Azhari. Duri Azhari mangertos injih. Untuk Pak Kiai Zainuddin MZ memang iya, tapi itu saya lebih tersentuh dari Dengan Pak AR. banyolan-banyolannya, terus sentuhan-sentuhan. Itu kadang-kadang kalau pidato monoton kan, walaupun ini sama tapi tidak ada ramuan kan, rasanya beda Bapak. Beda. Termasuk Ma'ruf Islamuddin salah satu teman sing banyak Oh sharing. ngaten. Alhamdulillah. Kula nggih bibar menyelesaikan buku Pak R. Fahrudin. Oh, ya Allah, Nggih, karangane Mas Saifuddin Simon. luar biasa. Saya baca di situ kultur di Muhammadiyah itu apalagi Pak AR kesederhanaan luar biasa. Nggih, tokoh nasional yang sangat rendah hati.
napa leres kultur kesederhanaan itu ada di Muhammadiyah ngaten. Memang rata-rata ya, karena suara hati siapapun yang berjuang di Muhammadiyah itu panggilannya karena Allah itu Nggih. keistiqomahannya itu semata-mata mencari ridho Allah. Oh, ngaten. Jadi tentang materi Nggih. tidak dicari-cari. Tapi kalau orang sudah berbuat yang terbaik, insya Allah materi itu datang sendiri. sendiri. Dari mana datangnya? Yang ngatur Allah. Makanya rata-rata di Muhammadiyah itu mengapa yang subur kok amal usahanya? Nggih. Setelah mereka itu purna kok tidak inklusi kepada kiainya, karena memang untuk amal usaha di persyarikatan bukan pribadi. Bukan pribadi. Nah ini di kehebatan di Muhammadiyah sehingga orang-orang yang berjuang sana itu istiqomah, sederhana. Pak Air Farudin itu orang yang sangat sederhana. Sangat sederhana. Ditawari jabatan menjadi anggota DPA saja zaman Pak Harto, saya cukup di ketua Muhammadiyah saja. Termasuk Kita- menteri atau langsung Iya, termasuk menteri. Ada mobil yang begitu mewah, saya cukup kendaraanku saja ini. Bahkan jual bensin eceran pun beliau siap. Saya pernah juga beli bensinnya Pak R. Fahrudin di Jalan Siditiro, rumiyin waktu di Jogja menika, Ustaz. Jadi ini nostalgia sedikit waktu saya kuliah wonten Jogja. Ngaten inggih. Mboten Ustaz, tentang pidato kalau wau saya bisa dikasih contoh panjenengan pidato yang panjenengan paling senangi waktu menjuarai. Panjenengan kan pernah juara menapa kemawon Ustaz? Pidato ini pun? Ketika mencoba pertama kali itu pada hari ulang tahun PGRI Bapak. Oh, PGRI, nggih. PGRI itu bahasanya bahasa Jawa. Oh, ngaten. Dan itu spesial atur pambagio. Oh, ngaten, Jadi inggih. coba saya mampu tidakkah untuk belajar. Ternyata Allah mengizinkan. Oh, inggih. Terus pidato yang temanya agak lebih ilmiah Inggih. di Kodim Inggih. tentang ketika Panglima itu Pak Wiranto itu kan ada lomba itu. Panglima di kala itu Ya, nggih. waktu itu Pak Jenderal Wiranto. Saya itu masih guru agama Bapak itu. Oh, ngaten, inggih. Mampu. Tahun pinten Terus Ustaz? tahun 90-an. Oh, 192. Wah, dia tasih enem sangat bener tasih muda Inggih, sekali. Inggih. Terus pidato khutbah. Kan tematik Bapak khutbah itu Oh, sudah harus syarat ngaten, rukun di inggih. Depak, hari amal Depak ternyata Inggih. juga masuk. Inggih, inggih. Dan yang paling menyenangkan itu tema yang saya angkat itu saya senang kepada aliran-aliran baru Bapak. Jadi saya kalau ada aliran baru kepingin belajar di sana ada apa mengapa. Paham-paham baru, aliran baru. Kok bisa seperti itu? Ternyata rata-rata mereka itu tidak puas Oh, ngaten. dari induknya. Inggih. Mungkin karena kiainya kurang bisa memberikan peluang dan sebagainya. Termasuk munculnya MTA itu rumpunnya dari Muhammadiyah sebetulnya. Oh, ngaten. Saged dipun kaji bocoranipun pidato kalau mben Ustaz. Oh. Nggih, monggo sing paling menarik panjenengan pidato menapa cobi sekedhik kemawon. Nggih. Nggih, nyuplek pidato nggih. Nggih nyuplek kemawon menika. Pidato yang pernah saya angkat di mana-mana itu pasti harus ada muatan sosial. Oh, ngaten. Karena ini harus ada sentuhan bagaimana merubah orang-orang yang karakter hatinya itu keras, tidak suka menolong, bagaimana mereka merubah menjadi orang menjadi dermawan. Ini yang sangat menyentuh. Dan saya kalau pidato pasti membuat tag Bapak. Oh, ngaten. Tag, jadi sebelum nak member tag sana nanti pidatonya apa harus ada tag dan judulnya jelas. Jelas. Oh. Di setengah dihafalkan, setengah loh nggih, syukur Nggih, dihafal nggih, tidak, tapi kan sudah ada Bayangan. memori ini. Dan saya kalau pidato modelnya pakai seperti nada pantun, nada puisi. Maka saya idola saya Duri Azari, idola saya Ma'ruf Islamuddin karena beliau banyak menyentuh ini pantun itu. Saya sudah sangat paham sekali bahwa Nggih. setiap kali ada sosialisasi apapun kan sentuhan sosial mesti harus Nggih, ada. betul. Ngoten, Ustaz. Nggih. Dalam konsep-konsep agami wonten infak, wonten sedekah, istilah dalam kejawen ada kutah tambah menika Ustaz. Betul, Nggih. betul. Oh, Nggih. kan tidak mungkin kutah kok lokak kan mboten to Ustaz. Nggih, nggih. Kutah kan pasti tambah. Nggih. Nggih. Dan itu falsafah yang kadang-kadang kurang diyakini, kurang direnungi. Nggih. Bahasa itu sebenarnya sangat mendidik. Jadi ngaten. kalau orang itu ingin tambah ya sejauh mana Anda itu untuk berbakti, berdharma kepada orang lain. Semakin banyak yakin Allah akan beri. Tapi semakin kurang
jelas. Jelas ngaten. Karena wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah itu kan memberi rezeki yang datangnya tidak disangka-sangka. Ngoten Bapak. Nggih. Nyun sewu Ustaz. Kula menawi nek mengamati dalam panjenengan pendopo menika Ustaz nggih. Pendopo panjenengan menika limasan nggih Ustaz. Nek mboten klentu nggih menika. Terus panjenengan juga memilih media dakwah panjenengan itu adalah gamelan dengan cucal ngaten nggih Ustaz. Betul. Tapi tidak satu-satunya, saya yakin tidak. Nggih. Menika nyun sewu, yang pertama, kok panjenengan memilih limasan menika menapa Ustaz? Kok tidak pakai yang minimalis atau yang modern-modern yang mentereng ngaten Ustaz? Tes undi menika Ustaz? Rumah limasan itu kan rumah ciri khas orang Jawa, Pak. Oh ngaten injih. Yang kronologis historisnya rumah limasan kan diawali oleh orang-orang zaman dulu, dan ada maksud mengapa kok madepnya mesti ngalor ngidul. Oh ngaten. Kenapa harus ada teras? Mengapa depan harus ada gapuro? Itu satu paket. Ketika masuk ke rumah gapuro, orang itu harus mengedepankan untuk mohon ampunan. Gapuro dikata ghafuro, ampunan. Maka setiap orang walaupun masuk ke rumahnya sendiri akan ada nilai keberkatan kalau masuk itu salam. Yang ada di rumah siapa? Para malaikat itu sangat tertarik kepada rumah yang ahlinya itu salam. Itu akan lebih indah Bapak. Dan yang jawab siapa? Para malaikat yang mereka menjadi penghuni di rumah orang-orang soleh tadi. Maka bentuk limasan menjadi ciri khas budaya Jawa yang tidak bisa dihilangkan dan tetap tertarik di sini. Walaupun ada rumah yang lantai 1, 2, 3 itu kan sudah modern. Bahkan itu menjiplak dari budaya luar. Limasan itu produk asli Jawa Tengah. Ngaten Bapak. Terus istilahnya rumah-rumah Jawa baik joglo maupun limasan menika sebenarnya penuh falsafah nggih. Betul. Yang tinggi sekali seperti para wali-wali dulu. Betul. Bahwa masuknya Islam atau dakwah dengan keislaman itu dengan nilai-nilai budaya ngaten nggih Ustaz. Betul. Termasuk omah kula lak nggih etok-etokipun kan nggih limasan ngaten Ustaz. Malah itu nilai sejarahnya luar biasa kental sekali Bapak itu. Terukur dan terbaca. Oh ngaten. Terukur dan terbaca itu. Maksudnya ukuranipun nggih. Nggih, ukuranipun. Terbaca sekali. Oh, ini nampak sekali ini sulit untuk dicari di mana kecuali di sini. Di sini dalam rangka di tempatnya Bapak. Oh, ketika saya datang pertama terbengong-bengong kok antik banget di sana-sana gini. Jadul banget nanti nggih Ustaz. Dan ternyata setelah di YouTube banyak yang tanya, loh kok rumahnya antik banget, di mana Pak itu? Belum tahu dia, ini kan rumah, yuk ngaji di rumah antik, ya datang saja Karanganyar saya itu. Injih. Kalau mau nganten Ustaz, yang terus terang media dakwah itu kan banyak. Nah kok panjenengan jatuh pilihan kepada wayang dan pada gamelan Jawa? Menika dos pundi lara-larahipun? Ini ada nilai historis yang tidak bisa dilupakan. Justru munculnya aneka-aneka kesenian mulai dari hadroh, campursari, keroncong itu diinspirasinya dari gamelan. Inspirasi dari gamelan ya, Ustaz. Yang digali oleh Sunan Kalijogo. Itulah metode yang paling tepat yang dikembangkan Sunan Kalijogo untuk merubah paham agama Jawa Tengah, berkembang di Nusantara dari paham animisme, dinamisme, berkembang ke kejawen, akhirnya pendekatan budaya dengan gamelan. Gamelan itu kan kalau diambil intinya suaranya kan hanya ada 5 Bapak. Nong, ning, nung, gong. Disani belang tak ger. Ini kan filsafat hidup. Nong, orang itu harus nong, harus paham dengan mata kepala yang jelas. Ning dijernihkan dalam hati. Nung kudu dunung, kudu jelas. Belang tak gong, belang tak ger. Segeralah untuk berbuat yang terbaik sebelum maut menjemput, sebelum mati menghampiri, sebelum datangnya hari kiamat. Dan gamelan itu setelah berkembang lama kan lengkap, ada selendro,
ada pelok, dan itu dikembangkan dalam bentuk seni pewayang, ada petalon, ada patet 6, patet songo, ada menyuro, ada ayat-ayat, kan menggambarkan proses manusia. Manusia kan dari lahir, bayi, bocah, berai, berayan, dan akhirnya kembali kepada Allah. Dengan aneka ragam gamelan, ada kenong, ketuk, selentem, macam-macam, yang karakter gamelan suaranya kan macam-macam Bapak. Tapi kalau dipadukan, suaranya luar biasa. Menumbuhkan suatu keindahan. Harmoni yang indah. Harmoni yang sangat indah. Yang bahkan orang-orang luar negeri pun sangat tertarik dengan irama gamelan yang dilahirkan dari Jawa ini, yang digagas oleh para wali. Dados menika nyun sewu Ustaz. Jadi budaya itu kan tidak benturan dengan agama, ngaten ta Ustaz? Justru semakin indahnya agama untuk meramu agar agama itu mudah dipahami, maka pendekatan budaya ini yang sangat kenal. Sangat kenal dan sangat dicintai oleh banyak orang. Apalagi kalau kita kembangkan kepada wayang. Wayang kalau mau belum. Wayang kan dari kata awayang. Jadi wayang itu merupakan bentuk simbolisme kecil, bahasane dalam bahasa Kejawen jagat alit. Karena wayang itu menggambarkan proses kehidupan manusia dari beraneka ragam. Niki ada gedebok menggambarkan bumi, ada kelir menggambarkan langit, ada belencong menggambarkan matahari. Wayang kok disimping kanan dan kiri menggambarkan dunia itu serba dua, ada yang kiri itu melambangkan yang buruk, yang kanan yang baik. Karakter wayang yang disimping di kiri pasti wajahnya menampakkan karakter pribadinya. Yang sebelah kanan menampakkan ketundukannya dan ketaatannya kepada yang memberi hidup. Dan yang punya peran untuk menjalankan namanya kan dalang. Jadi kadang-kadang orang itu bisa diperankan, kadang-kadang tidak. Tapi kalau sudah semuanya selesai kan semuanya kembali ke kota. Entah menjadi peran atau tidak kan masuk ke kota. Kampung halamannya di kota itulah. Itulah tempat penghuni yang terakhir kota. Termasuk manusia tak Ustaz? Sama. Makanya jagat alit ini menggambarkan kalau orang dengan sentuhan hati, dengan itu akhirnya akan terinspirasi, wayang ini memang filsafatnya luar biasa di dalam membimbing manusia. Jados menika istilahipun gamelan, wayang menika merupakan simbolisasi agama yang sangat luar biasa Ustaz. Betul. Dan tidak ada satupun sing bertentangan dengan agama. Alhamdulillah. Ngaten Ustaz. Kalau wau panjenengan juga menyinggung wayang. Sebagai media dakwah panjenengan. Menika wonten Punokawan. Kok panjenengan memilih Punokawan menika saged dipun terangaken Ustaz? Oh nggih Bapak. Karakter wayang kan benten-benten nggih. Oh ngaten. Benten-benten. Dari karakter wayang yang ada yang paling saya tertarik itu ada pada figur Ponokawan. Itu sangat memberikan inspirasi datang kehidupan kula. Ternyata orang hidup itu memang harus memperbanyak kawan. Punokawan menika simbolisasi orang kecil ngaten napa itu? Betul, orang yang kecil tapi merakyat dan mereka mampu bergaul pada level apapun. Apapun dimanapun. Bisa mengikuti dan siap untuk melepas egonya. Oh ngaten. Saged dipun terangkan setunggal-setunggal. Makanya niki Bapak ada tokoh wayang namanya Semar. Semar itu dari bahasa sini kan ismar. Ismar itu artinya kan paku. Paku itu untuk mengokohkan sesuatu. Maka Semar itu untuk mengokohkan kehidupan. Di mana wayang yang mereka itu ada semar, pasti hidupnya bahagia. Namun diawali dari banyak cobaan dan ujian. Bersakit-sakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Dalam wayang itu kan ketika orang bahagia kan di awalnya pasti banyak ujian dan cobaan. Maka pada orang yang benar itulah Semar berpihak di situ. Ini tokoh Semar. Makanya Semar ketika muncul pasti yang muncul dari pakemnya ai blegegek ugek sadulito mel. Ini kalau dalam bahasa agama cocok
Blegegek ugeg. Wong iku aja mung meneng wae. Ikhtiar lah ugeg-ugeg obao. Mel-mel ben bisa mangan. Sadulita ora mung sithik. Jadi rezeki itu sudah disediakan oleh Allah. Untuk datang harus ada ikhtiar. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Gusti Allah mboten badhe ngrubah nasibe kawulane kajaba dheweke sing mesti kudu mbudidaya. Di figur Semar lah. Oh, ngaten. Niki. Semar punya anak pambayun ya pambarep jenenge si Nala Gareng ya Nala Korin. Ya Pancal Pamor yang karakternya sangat luar biasa, bentuk fisiknya menggambarkan dari kepribadiannya. Oh, ngaten, nggih. Gareng kok matanya kero. Berarti mereka bisa menjaga mata. Tidak untuk sekedar melihat, tapi mata digunakan yang baik-baik. Tangan kok ceko. Ini tidak pernah untuk berbuat salah, berbuat maksiat, untuk berbuat jelek kepada orang lain. Kakinya kok gejik, tidak pernah kaki berjalan ke tempat maksiat. Ini menggambarkan wataknya si Gareng. Si Nala Korin atau Nolo Gareng atau Pancal Pamor. Lain lagi dengan si Petruk. Petruk itu dari kata fatruk. Fatruk itu dalam bahasa Arab tinggalkanlah. Lo karakternya si Petruk itu serba longgar. Fisiknya pun longgar. Hidung panjang, tangan panjang, perutnya Tinggi besar, Ustaz. dan tinggi besar menggambarkan kelonggaran. Jadi Petruk itu selalu ingin menjalankan apa yang menjadi perintah dan meninggalkan apa yang menjadi larangan. Yang terakhir Bagong dari kata bago. Bago itu artinya ikhtiar, budidaya, berusaha. Hidup ini memang harus ikhtiar. Antara doa dan ikhtiar menjadi satu paket yang harus berjalan bersama-sama. Orang tidak bisa doa tok tanpa ikhtiar. Dan tidak bisa ikhtiar tok tanpa doa. Keduanya harus bersama-sama, maka muncullah kebaikan. Makanya si Bagong ya si Bawor ini menggambarkan orang yang selalu untuk berikhtiar. Gitu Bapak. Ustaz, setelah diterangkan falsafah yang luar biasa menika dan konco-konco kelihatannya juga sudah siap untuk nabu nek request lagu pareng boten menika. Saged. Sang saya dalu larasa byur kang lintang gumedhap. Tisonya madya ratri lumrang gandaning puspita pung karangyaning putyanira sang dwibya wara mrengeng lir swaraning matu brangta manungsung sarining kembang laing kono to wau rep tidem permanem sabawane tan ana walang alise gegodhongan datan obah samirana datan lumampah. Lah menika to warnanira Kyai Lurah Semar dalasan saputra. Sampun kepareng mijil wonten tengahing dalu lamun Cinandra mugi tansah pinaringana gending tombo ati.
luar biasa Ustadz Tombo Hati kalau memang betul-betul bisa menginspirasi semua lapisan masyarakat, tidak cuma orang-orang Islam Ustadz. Nggih, kasinggihan. Kelihatannya itu juga karangan para wali kan toh Ustadz? Injih, betul. Injih. Hebat sekali para wali nggih, yang dipopulerkan nampaknya dengan MH Ainun Najib ngoten Ustaz. Betul. Termasuk Pak MH satu-satunya tokoh Muhammadiyah yang sangat concern mengembangkan budaya-budaya Jawa. Jawa. Dengan Kiai Kanjengnya ngaten nggih Ustaz. Oh, kan. Ini kan kalau tadi tidak sendiri Ustaz. Saya kan bawa host jauh, ini bayarannya aja mahal Ustaz ini tadi hostnya ini. Mau ada pertanyaan monggo? Ngaten Tat. Kula kalau wau kan keleresan dolan dateng dalemipun Mas Dicuk. Lah Mas Dicuk menika aku arep nang Jumantono, arep syuting ngaten ta. Karo Ustad Ngadina. Lah dalem menika kemutan keleresan kula menika tergabung wonten paguyuban warga Karanganyar Surakarta PBKS. Lah di paguyuban warga Karanganyar itu kita itu sering kadang ketemu. Lah keleresan saking mriki menika wonten asmanipun Pak Sukirdi saking Pagaranyar. Menapa panjenengan tepang Mbak kali Pak Sukirdi kalau wau. Nggih kasihan Bu, lah panjenengan malah kula rumaos ketiban wahyu. Saged tindak mriki nyambung dados apalagi panjenengan sampun sawetawis bergabung wonten ing paguyuban Pagaranyar. Nggih. Niki kula malah kasinggihan Bapak Cico dadi purawa kasinggihan. Nggih. Malah nih saged mboten namung sekedar nyambung tali silaturahmi tapi ada sesuatu sing kedah kita langkung kita akrabaken. Nggih. Hubunganipun kalian Pagaranyar, Nggih. Karanganyar. Nggih. Pagaranyar niku dumados sampun sawetawis Ibu. Pendirinipun Bapak Haji Paiman. Termasuk pengusaha yang sukses yang mereka punya beberapa puluh bis. Oh nggih, nggih. Mergo niku sampun yuswa akhiripun dipun regenerasi Bapak. Diremajakan. Awalipun menghimpun orang-orang peralatan yang sukses dari para kontraktor, pengusaha-pengusaha sukses, akhirnya banyak para pegawai negeri yang tergabung wonten ing Pagaranyar. Termasuk Bupati mulai dari Burina, Pak Yuli sangat konsen tertarik kalian Pagaranyar karena sangat membantu orang-orang rantauan di Karanganyar. Utamanya wilayah selatan, tapi tidak hanya itu sebetulnya, tapi yang paling mendominasi itu untuk Pagaranyar dari selatan, Bu. Nggih. Termasuk Pak Paiman rumahnya itu dekat di Piro, hanya bersebelahan dengan Jatikuwung. Apalagi Pak Mas Kirdi itu termasuk muridnya istri, Oh iya, nggih. yang rumahnya itu, Nggih, nggih. rumahnya itu Salaman, Nggih. hanya sebelah timur dusun ini. Oh ngaten. Nggih. Oh nggih. Iki. Pak Sugiono dalem nggih sampun. Termasuk Giono niku justru teman sekelas dengan adik saya yang Ragil, yang tadi menjadi sekretaris jenderal Pepadi Bapak. Niku temannya Mas Giono yang ada di Tedunan tapi rabi di Seragen, termasuk orang sukses juga. Nggih, nggih. Ya, tapi masuk di paguyuban Pagaranyar. Bahkan ketika mantu pun Pak Wakil Bupati hadir ke sana. Oh ngaten, nggih, nggih. Leres. Pak Robert maksudnya. Ini Pak Robert, Pak betul, Robert, oh, datang ke sana. nggih. Dan Mas Kirdi itu memang latar belakangnya juga kontraktor, Oh ngaten. masuk sukses juga dan jiwa sosialnya tinggi, tinggi. Niki, lah termasuk istrinya Mas Kirdi itu murid saya juga, murid. ngaten. Jadi karena satu wilayah, satu kesatuan. Oh, Dan akhirnya Pagaranyar itu punya misi yang luar biasa nih Bu nggih. nggih. Menghimpun orang-orang yang merantau, tidak hanya orang yang sukses tapi orang yang merantau gagal pun dihimpun, dibina, dilatih bagaimana agar menjadi orang yang nek wani metu ya kudu sing sukses kan gitu. Ini satu-satunya dan ini termasuk sampai sekarang pun eksis. Anggotanya tidak semakin sedikit tapi semakin berkembang. Ngaten Bu Nah. Oh nggih, nggih, nggih. Matur nuwun. Nggih. Para YouTube ya semuanya, mungkin kita lanjutkan di part 2, tetapi jangan lupa like, komen, share sebanyak-banyaknya kepada kolega-kolega Anda, kepada grup WA Anda supaya channel Yuk Ngaji di Rumah Enti menjadi channel yang besar, channel alternatif dakwah dengan nuansa etnik Jawa.
Kupat keceplung santen menawi lepat nyuwun pangapunten. Kupat roni blinjo menawi sampun saya kula tak badhe ngasuh sekedap menawi. Billahi taufik wal hidayah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.